Pukul 7 tepat di hari Sabtu pagi, suasana di halaman Masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan mendadak sibuk persiapan, melakoni agenda touring dadakan. Kita punya satu tujuan, Nusa Kambangan, sebuah pulau yang namanya lebih populer sebagai alamat penjara daripada lokasi liburan. Dengan segala atributnya yang kasual, serta bekal yang rasanya cuma cukup untuk sarapan ringan, kita mulai tancap gas meninggalkan kompleks masjid. Tawa dan obrolan ringan langsung menjadi lagu pembuka perjalanan, berharap misi menuju Pulau Seram ini akan menghasilkan cerita kocak yang layak diceritakan, dan bukan malah berakhir dengan ketidaksengajaan menjenguk pagar tinggi. Dengan melewati jalan pintas jembatan di Desa Kediri ini, petualangan santai bertujuh menuju Nusa Kambangan resmi memasuki fase jalan tikus. Keputusan itu diambil untuk menghindari hiruk-pikuk jalur utama, meskipun risikonya adalah bertemu jalanan yang karakternya kurang bersahabat. Namun, semangat liburan mengalahkan segalanya, membuat guncangan ringan terasa seperti terapi pijat gratis. Rute shortcut itu membawa kita dengan cepat menyusuri pinggiran Sungai Serayu, menawarkan view yang langsung menenangkan mata, menyusuri tepian sungai yang berkelok indah. Setelah menikmati asmara pinggiran Serayu, dan 60 menit perjalanan, aroma laut yang khas mulai tercium. 15 menit di atas perahu penyeberangan terasa cepat sekali. Kami cuma sempat duduk santai menikmati pemandangan laut yang terbuka lebar sambil mencoba menahan angin yang lumayan usil. Sesampai di dermaga Nusa Kambangan, rombongan langsung dijemput dengan ambulan. Maaf, kita tidak merekam sesampainya di dermaga karena objek vital negara tidak diperbolehkan. Pulau Nusa Kambangan memang identik dengan penjara, dan fakta resminya, pulau ini menampung sekitar 9 unit lapas, termasuk lapas batu, lapas besi, dan kembang kuning, yang semuanya berada di bawah naungan penuh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kontrasnya, di balik tembok-tembok penjara itu, ternyata pulau ini juga dihuni oleh masyarakat sipil di beberapa wilayahnya, jadi isinya tidak melulu narapidana dan sipir saja. Secara geografis, Nusa Kambangan adalah aset alam yang luar biasa. Hutannya masih sangat lebat dan rimbun karena statusnya sebagai kawasan konservasi, menjadi rumah nyaman bagi berbagai satwa liar seperti kera dan rusa. Selain itu, pesona alamnya makin lengkap dengan kehadiran pantai-pantai perawan yang indah, seperti Pantai Permisan, yang menghadap langsung ke ganasnya ombak Samudra Hindia. Jadi, Nusa Kambangan adalah perpaduan unik antara kawasan super security yang dikelola negara dan cagar alam liar yang penuh pesona.
Setelah silaturahmi dengan Kalapas dan ngobrol ngalor ngidul tentang segala hal dari keamanan hingga kopi yang paling enak, kami akhirnya diajak menuju ke Pantai Permisan. Pantai ini adalah contoh nyata bagaimana Nusa Kambangan menyembunyikan keindahan di balik kesan seramnya. Begitu tiba, mata langsung disambut hamparan pasir putih yang kontras dengan Samudra Hindia yang ombaknya besar dan menggulung, khas Laut Selatan. Di salah satu sudutnya, berdiri gagah batu karang besar dengan monumen pisau komando yang tertancap sebuah penanda bisu bahwa tempat ini juga menjadi saksi bisu latihan militer. Pantai ini benar-benar perawan dan indah, membuat segala penat perjalanan seolah langsung hilang ditelan suara deburan ombak. Setelah puas menikmati Pantai Permisan dan silaturahmi, rombongan beranjak kembali. Perasaan puas terpancar jelas di wajah masing-masing. Misi menembus Nusa Kambangan telah sukses, dan kini saatnya kembali meneruskan touring. Begitu menjejakkan kaki di daratan, energi baru langsung muncul. Waktu sudah menunjukkan tengah hari, dan tujuan berikutnya sudah diputuskan bersama, Teluk Penyu. Kami segera mengarahkan kendaraan ke sana, lokasi yang dikenal sebagai tempat nongkrong santai di tepi pantai yang jauh dari kesan angker. Di Teluk Penyu, rencananya kami akan duduk-duduk di warung sambil menyeruput es kelapa dan muda pecel lontong, serta menyaksikan perahu nelayan dan kapal tanker berlalu lalang, menjadi penutup sempurna untuk perjalanan touring yang penuh cerita, mulai dari debu jalanan dari pasir wetan hingga misteri di balik tembok Nusa Kambangan.